Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Keolahragaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Hanif dan rekan saya Muhammad Bilal dan Saya Putri Sulawati dari Dinasi Putra Mesti. Dan saya Ahmad Guru Makfur. Baik, tujuan kami kesini itu untuk sedikit wawancara untuk memenuhi tugas jurnalistik olahraga dan mohon bantuannya untuk beberapa waktu ke depan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Dan sebelumnya, untuk jika nanti ada pertanyaan yang kurang berkenan atau tidak bisa dijawab dengan oleh pihak Rasika, itu boleh di skip atau tidak boleh, boleh tidak dijawab, tidak apa-apa. Baik, mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Sebelumnya tadi saya udah kirimkan ke pihak Rasika dari Bu Ratna ya? Bu Ratna. Oh iya. Oke, nanti lupa mungkin, terus gimana? Langsung aja nanti. Ya. Dan yang pertama tuh tentang bagaimana sih Pak tim Rasika ini memanajemen produksi penyiaran berita lokal khususnya untuk berita olahraga. Gitu ya? Mau direkam nggak? Iya, ini sudah. Sudah. Oh gitu? Ya. Iya. Baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua dari UNES ya, jurusan olahraga. Iya. Ada terkait pemberitaan. Memang pemberitaan olahraga itu porsinya kecil ya dalam sebuah pemberitaan, terutama di Rasika. Kita lebih banyak yang pertama adalah ke informasi kejadian, kemudian kalau terutama informasi lalu lintas ya, nomor satu itu porsinya cukup banyak. Yang kedua adalah informasi kejadian sosial, politik, budaya, dan nasional, internasional, dan sebagian kecil informasi olahraga. Itu pun kalau ada event-event yang menarik, yang cukup besar, seperti misalnya pertandingan Indonesian Open, kemudian yang baru saja tadi bola voli putri yang dari pukul 10 bertanding dan kita kalah dari Kazakhstan misalnya. Nah, berita-berita olahraga mendapatkan porsi memang tidak begitu banyak ya untuk di Rasika. Bagaimana cara pengumpulannya? Kalau misalnya itu berita-berita lokal dikumpulkan oleh wartawan ataupun reporter yang ada di lapangan, dan mereka akan fokus pada peristiwa di lokasi gitu ya. Misalnya di Salatiga ada pacuan kuda, kemarin kita meliput juga bagaimana situasinya, kemudian bagaimana suasananya, itu berupa live report ya. Selain live report, justru menariknya di live reportnya itu, kalau berita soal pacuan kudanya mungkin agendanya akan menarik, tapi bisa juga menjadi kurang menarik ketika hanya disampaikan dalam berita, karena kan event walaupun itu event nasional ya, tetapi news value-nya memang kurang begitu tinggi. Tetapi kita harus meliput gitu, karena itu adalah event nasional yang ada di kemarin di Salatiga, itu di Kalwaton kalau nggak salah. Itu kita sampaikan beritanya, tetapi lebih menarik ke live reportnya. Kemudian sumber berita bisa berasal dari beberapa pihak, misalnya dari KONI, kemudian dari warga setempat ataupun lembaga yang mengadakan acara tersebut, atau mungkin bisa juga acara-acara komunitas seperti misalnya pertandingan olahraga tingkat kecamatan gitu ya. Itu menariknya di live reportnya, karena kalau tingkat kabupaten itu untuk dijadikan berita kadang kurang menarik ya. Tapi tetap kita beritakan. Terus ketika terjadi peristiwa olahraga, maka harus disusun
penulisan dan penyuntingan naskah. Setelah itu prosesnya tadi yang ditanyakan ya. Iya. Nah, setelah berita itu dikumpulkan oleh reporter, maka reporter akan menulis naskah berita yang singkat, padat, dan jelas. Dan nanti akan disampaikan ke redaksi di sini, digunakan untuk acara khusus, yaitu acara berita. Yang dimana di Rasika itu setiap jam selalu ada berita, terdiri dari 3 berita. Berita nasional, daerah, khususnya daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ada. Jadi di sela-sela itu tidak setiap jam ada berita olahraga, tapi ketika ada maka itu akan dijadikan berita dengan durasi mungkin antara 30 sampai 1 menit atau 60 detik. Tentu saja harus mempertimbangkan dengan keakuratan fakta, misalnya bahasa jurnalistiknya itu harus sesuai dengan 5W1H. Kemudian harus memperhatikan juga ketepatan gaya penyiaran radio yang mudah dipahami. Kemudian penyiaran atau penyiar atau reporter reporter berita itu disiarkan oleh penyiar ataupun reporter melalui satu siaran langsung, atau yang kedua adalah melalui news anchor, yaitu berita yang setiap jam itu kami sampaikan dengan menggunakan suara yang, kalau misalnya news anchor maka suaranya tegas namun komunikatif. Kemudian kalau reportase dia harus melakukan pandangan mata, mengumpulkan data-data terlebih dahulu, skornya misalnya, kemudian suasananya, kemudian juga bagaimana pertandingan itu berlangsung gitu, dan lain sebagainya. Jadi ada 2 ya, satu live report dan yang satu news anchor gitu. Kemudian itu news live report. Live itu bisa juga berupa wawancara dengan dengan ketua panitia, atau bisa juga dengan pemain gitu ya. Pemain misalnya voli di Jatidiri yang kebetulan misalnya ada Liga Pro ya, Pro Liga gitu. Pro Liga, maka kita ada 2, satu live report, yang kedua adalah yang dibacakan oleh news anchor, atau kadang-kadang berupa rekaman juga. Misalnya 2 jam sebelumnya kita buat rekaman, nanti jam berikutnya ketika sudah jadi maka akan dijadikan berita. Plus biasanya kalau live report itu adalah melaporkan situasi langsung di lapangan, plus juga wawancara dengan narasumber. Narasumber itu pemain, pelatih, atau bisa juga masyarakat penonton dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dibentuk pemberitaan rekaman gitu, dan biasanya juga disertai dengan insert dari ketua panitianya atau apa, bisa jadi juga pengulangan dari informasi yang pernah disampaikan gitu. Mungkin itu sih. Baik, Pak. Yang selanjutnya dalam proses pengolahan berita sendiri itu, apakah ada hambatan untuk yang menghalangi proses penyiaran atau produksi dalam sebuah berita itu? Hambatan ya. Iya. Sejauh ini tidak ada, tetapi secara umum kalau kita bicara radio ya, mungkin bukan di Rasika barangkali, biasanya hambatan-hambatan itu ada pada SDM. Kurangnya jurnalis radio yang terlatih biasanya. Misalnya begini, ketika jurnalis itu tidak menguasai bidang olahraga, seperti misalnya pertandingan voli, dia tidak tahu bagaimana sistem rally point misalnya apa gitu, atau mungkin kejuaraan bridge misalnya ya, dia menyiarkan secara langsung, dia tidak menguasai bridge itu bagaimana, kemudian strategi yang mereka apa, karena reporter itu tidak dibekali dengan dia harus tahu semuanya, kan tidak mungkin.
Nah, kendala-kendala inilah yang kadang memang reporter ini bukan seseorang yang multitasking dan secara minim dalam kemampuan teknis ini menjadi kendala. Solusinya adalah ya tentu harus ada pelatihan atau apa namanya ya, rekrutmen atau merekrutmen seseorang, bisa juga magang mahasiswa jurusan tertentu untuk membantu misalnya. Ya, kemudian masalah yang kedua biasanya di sebuah radio itu masalah teknis dan peralatan. Biasanya entah itu peralatan rekaman, audio yang tidak memadai atau mungkin rusak atau bagaimana, atau mungkin ketika siaran langsung sinyalnya kurang kurang bagus, gangguan sinyal dan lain-lain. Mungkin sekarang memang karena dimudahkan oleh HP. Zaman dulu itu sebelum ada HP memang banyak sekali kendala itu, ada tape recorder dan sebagainya. Kalau sekarang sih HP juga sudah cukup ya untuk menjadi itu. Kalau misalnya terdapat gangguan sinyal, ya mengatasinya adalah live delay. Jadi direkam dulu berupa voice, kemudian habis itu voice-nya dikirim melalui email ataupun WA, kemudian disiarkan seolah-olah itu live report. Itu juga nggak masalah gitu. Kemudian ini yang sering kita jumpai adalah keterbatasan akses informasi terkait agenda-agenda agenda olahraga yang ada di lokal. Kita tidak selalu tahu ada agenda apa, tapi kalau ya, solusinya adalah kita membangun jaringan dengan misalnya KONI ya, ataupun pihak yang ngurus olahraga itu apa di dalam sebuah dispora. Dengan jadi kita tahu masalah agenda-agenda tersebut. Kemudian ini pada saat acara berlangsung itu waktu kita sedang ada acara lain gitu. Padahal acara tersebut misalnya sedang final jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Sedangkan di tempat kita acara tersebut sudah ada acara lain, jadi praktis ya tidak kurang menarik kalau disampaikan setelah acara tersebut selesai gitu. Nah, itu mungkin beberapa hal terkait kendala-kendala yang ada. Dan yang selanjutnya kami sempat melakukan riset di media sosial. Kalau Rasik FM ini ternyata mempunyai website untuk penyebaran berita di media digital. Dan pertanyaannya adalah apakah tempat ini juga tempat yang untuk memproduksi media digital? Ya, radio saat ini tidak cukup hanya mengandalkan radio. Di era seperti sekarang ini harus ada namanya adalah pengembangan berita itu tiba-tiba blank. Organisasi media ya, mengembangkan media lain selain radio, yaitu media sosial dan juga website. Nah, kita punya beberapa media ya, salah satunya adalah media digital itu tadi website. Website, kemudian media streaming yang punya aplikasi khusus, kemudian ada media sosial. Nah, kalau website pemberitaan kita ada yaitu www.rasikafm.com. Proses pembuatannya sama seperti pemberitaan radio, hanya yang khusus website tentu saja tertulis dan harus disertai dengan foto untuk sebagai pendukung, dan gaya penulisannya berbeda dengan radio. Kalau
apa namanya, kalau radio itu cenderung lugas dengan bahasa yang komunikatif, dialogis, apa namanya, seperti berbicara dengan seseorang. Tetapi kalau website itu lebih cenderung menggunakan bahasa tulis yang untuk dibaca. Jadi kebutuhan mata dengan kebutuhan telinga itu berbeda. Seperti misalnya apa namanya, kalau di website itu ada kutipan-kutipan yang ditulis dengan huruf miring, kemudian diakhiri dengan kata ujarnya. Tentu hal ini tidak mungkin dibaca di radio. Kutipan-kutipan itu misalnya dibaca oleh penyiar, seperti misalnya Ketua KONI Jawa Tengah, Bapak Insinyur Bambang siapa misalnya, dia mengatakan kita harus selalu, nggak mungkin ngomong begitu. Jadi kalau di tulisan itu mungkin, tetapi di radio tidak mungkin narasi hal semacam itu dinarasikan. Jadi praktis tentu hal ini berbeda ya. Nah, hal semacam inilah yang dilakukan itu ada berita khusus untuk website. Pak, saya Boleh untuk bertanya yang saya. penulisan naskahnya tadi kan dari radio sama digital kan berbeda. Betul. Apa itu ada timnya sendiri dalam proses pembuatan naskah itu? Betul, ada sendiri. Jadi kalau apa namanya, untuk di Rasika, untuk penulisan website itu diserahkan kepada reporter. Nah, sementara dari penulisan reporter yang sudah jadi akan diolah oleh redaksi sendiri. Jadi reporter dan redaksi terpisah. Reporter hanya mengirimkan berupa satu tugasnya reporter di lapangan, live report, membuat berita berupa tulisan, kemudian mengirimkan suara narasumber, mengirimkan gambar atau video dari dari peristiwa olahraga tersebut gitu. Yang video digunakan untuk media sosial, yang foto digunakan untuk media sosial dan website, yang suara digunakan untuk insert radio, yang live report digunakan untuk laporan langsung. Pertanyaan selanjutnya yaitu di era sekarang Pak, tentang berkembangnya AI, apakah dalam proses pemproduksian berita atau siaran itu juga melibatkan penggunaan AI Pak untuk Rasika FM ini? Iya. Beberapa waktu terakhir memang keterlibatan penggunaan AI ini dalam proses pembuatan berita saat ini semakin berkembang pesat ya, dan mencakup berbagai aspek dari produksi jurnalisme. Dan Rasika tentu saja kadang-kadang dibantu dengan menggunakan AI dalam proses pembuatan berita, seperti misalnya untuk otomasi penulisan. Saya nggak tahu apakah semua ada, tapi redaksi beberapa sempat digunakan untuk menulis berita secara otomatis, terutama untuk berita-berita berbasis data. Data seperti misalnya seperti misalnya kayak data-data tentang jumlah persentase, kemudian laporan keuangan misalnya, atau skor pertandingan olahraga, ataupun cuaca, atau juga pada saat pemilu gitu, kita menggunakan AI bantuan tersebut. Kita juga reporter juga pernah menggunakan itu, mencoba menggunakan AI, yaitu data-data informasi penting misalnya dalam sebuah peristiwa, misalnya skor voli 1-2 pertandingan ini melawan ini, itu datanya dikumpulkan dulu, masukkan, kemudian AI diminta untuk membuat berita. Ternyata ya bagus juga gitu. Tapi cukup membantu gitu. Kemudian AI kita gunakan juga untuk mencari
menggali data, gitu, data-data terkait apa ya, kita menemukan apa ya namanya, cerita dan macam-macam. Kita juga media sosial sering menggunakan apa ya, AI dalam menggali berita-berita dari daring untuk misalnya yang lagi tren ataupun yang sedang menjadi isu hangat. Kita minta bantuan AI untuk apa ya, mencari informasi dari berbagai sumber secara cepat gitu. Kalau kita gini, kita perintahkan AI untuk mencari berita-berita yang lagi happening saat ini, terkait dengan ekonomi misalnya atau olahraga. Dengan AI maka AI akan mencari berita-berita itu secara cepat, ya nggak sih? Ya kan? Jadi mereka akan mencari di seluruh dunia pertandingan apa, Liga Champion atau apa dan sebagainya, akan cepat. Nggak sampai 1 menit sudah kita dapatkan berita-berita itu. Kemudian AI juga kita gunakan untuk verifikasi fakta ya. Misalnya kita cek klaim berita tersebut, kemudian ketika ada informasi apa kita cek terkait sumber yang kredibel dari berita itu, kemudian juga mendeteksi adanya apa ya, disinformasi atau apa namanya, hoax gitu, kita juga menggunakan AI. Kemudian AI ini kita juga manfaatkan untuk menyesuaikan berita yang ditampilkan kepada apa namanya, pembaca maupun pendengar berdasarkan dari riwayat bacanya, kemudian minat pembacanya, kemudian lokasi geografisnya dan sebagainya. Jadi intinya adalah AI ini untuk membantu apa namanya, membantu jurnalis untuk membantu dalam pembuatan berita. Memang ada efeknya ya. Iya. Efeknya apa kira-kira? Iya, mungkin kalau dari saya pribadi mungkin kalau misalnya contoh dengan penerbitan naskah tadi kan ada yang dibantu oleh AI juga. Nah itu bisa mengurangi gimana ya, kayak dampak kreatif pembuatan kata itu sih. Iya. Ketergantungan terhadap AI. Iya, ketergantungan. Ya. Ketergantungan, jadi memang kita jadi kayak tergantung sama AI, nggak apa-apa. Jadi kayak tumpul kita. Tapi sekali lagi AI itu digunakan untuk membantu ya. Iya. Jadi tidak menggantungkan 100% terhadap mereka. Jadi memang peran jurnalis itu apa ya, tetap yang utama, karena kita jurnalis punya apa ya, empati gitu, sedangkan AI tidak. Terus Bagian terakhir Pak, tim Rasika ada perencanaan untuk meningkatkan dan juga mengembangkan lagi tingkatan dalam memproduksi berita olahraga atau tidak untuk kedepannya? ya, tentu ada ya, ada apa namanya, ada rencana seperti itu, karena begini, kita akan meningkatkan di radio sekarang ini, di era digital seperti sekarang ini, orang sudah cenderung ketika radio itu berisi hanya hiburan, maka hiburan itu sudah masyarakat dapatkan dengan sendirinya. Mereka bisa mendapatkan hiburan, misalnya butuh musik, mereka tinggal setel aja MP3 atau mungkin YouTube ataupun mungkin Spotify dan sebagainya. Kalau radio masih berkutat dalam mengandalkan lagu sebagai hiburan, tampaknya kurang tepat, maka akan ditinggalkan oleh pendengarnya. Tetapi ketika radio itu menjadi alat informasi, maka dia masih akan dibutuhkan, terutama informasi yang cepat dan akurat. Radio masih akan berperan. Kalau tidak, ya maka akan ditinggalkan oleh pendengarnya.
Seperti Rasika misalnya, kenapa memilih informasi lalu lintas? Untuk sekarang ini ada tidak informasi yang bisa menjawab ketika terjadi kemacetan? Media sosial ya ada, tapi biasanya agak telat. Tapi kalau radio, seperti di Rasika misalnya, ketika terjadi suatu kemacetan di misalnya daerah Semarang menuju ke arah Kodam, atau ketika Kodam macet, ya, dia cari di media sosial mungkin akan terlambat gitu ya, karena biasanya misalnya ada seseorang yang terjadi kemacetan itu, mereka akan mengirim kemana biasanya? Ke lokasi. Akan mengirimkan kejadian itu, oh ada kecelakaan tuh, ada kecelakaan itu dia akan kirim di status WA-nya kan, Oh iya. ya kan, status WA-nya atau story Instagram-nya. Tapi siapakah kemudian pengendara yang di belakangnya itu, bagaimana dia akan mendapatkan jawaban itu? Dari mana? Dari story Instagram-nya dia? Enggak kan? Mungkin nanti bisa jadi ketika viral akan mendapatkan jawaban, tapi nanti mungkin 1 jam atau 2 jam atau nanti biasanya setelahnya gitu. Nah, Rasika itu ketika ada kemacetan adalah media tercepat untuk mendapatkan informasi paling cepat. Jadi setel aja Rasika, pasti akan menemukan jawabannya. Kenapa? Karena pengguna jalan yang ada di sekitar situ akan melaporkan ke radio, dan Rasika akan menyampaikan informasinya ke masyarakat. Jadi ketika ada macet, orang-orang pasti nyetelnya Rasika. Ada apa ini? Oh alah, ada rapas-rapas pohon. Nah, itu dari pengguna jalan yang di depan ini, ketika yang sudah lewat misalnya, dia akan mengirimkan ke Rasika. Dibandingkan ke media sosial, dia mungkin ngirim ke media sosial, tapi diterima oleh sini kan kapan nggak tahu. Tapi kalau ke Rasika cepat gitu. Nah itulah fungsi Rasika. Nah disitulah kita bermain di informasi-informasi kejadian olahraga, kejadian sosial, budaya, politik dan sebagainya dengan pemberitaan. Kita main di pemberitaan. Nah itulah yang sampai saat ini Rasika masih tetap eksis dibandingkan radio-radio lain yang hidup segan mati tak mau. Mereka sekarang ini kondisinya hidup segan mati pun tak mau gitu ya. Sekarang saya mau tanya, kalian kapan terakhir mendengarkan radio? Atau pernah nggak dengarkan radio? Kalau dengar Pernah ya. Terakhirnya kapan? Mungkin kebetulan baru tahun kemarin kan, Iya. saya sempat di rumah nenek itu dengerin radio, cuma isinya kebanyakan musik. Musik. Iya. Iya, karena memang orang tua masih dulu musik kan? Iya. Orang tua. Tapi bagaimana dengan orang-orang seusia kalian? Kalian udah nggak butuh lagi radio. Ya, nggak butuh lagi radio kan? Iya. Kebanyakan. Karena nggak usah radio deh. TV aja kalian kapan terakhir? Udah jarang kan? Udah TV itu sudah tidak on demand menurut saya. Artinya saya itu pingin sesuatu yang buat hiburan, tapi isinya nggak cocok. Misalnya isinya ini paling ya acara-acara tertentu, misalnya siaran langsung sepak bola, ya nggak sih? Atau berita, ada apa sih berita? Oh jamaah haji ini terlantar dan sebagainya. Mereka butuh informasi. Nah Rasika khusus 80% pengguna jalan, pendengar Rasika adalah pengguna jalan. Gitu. Dan saat ini Rasika menempati surveinya di AC Nielsen itu nomor 2 di Semarang, di kota Semarang loh, bukan di kota Semarang. Artinya itu pangsa yang terbesar kita, perangnya di Semarang, walaupun kita ada di Ungaran, tapi kalau kita main di Semarang kita nomor 2. Kita kalahnya sama Radio Dangdut. Radio Dangdut, karena mereka di Johar pada dengerin lagu dangdut. Ya memang bisa MP3 dan sebagainya, tapi kalau ada penyiarnya kan ya ada radio yang penyiarnya itu memang menarik ketika membawakan acara tersebut. Nah kita kalahnya sama radio itu. Tapi kalau misalnya pengguna mobil
terbesar yang mendengarkan radio tentu mereka adalah pendengar Rasika. Nah, kita sering bukan menggoreng ya, menginformasikan situasi-situasi seperti itu. Nah, terutama di misalnya Semarang Demak, Rob gitu dan sebagainya. Mungkin Rob mereka tahu ya, tapi apakah jalur alternatif itu macet atau tidak, kita informasi. Jangan lewat sini Pak, nanti ini macetnya panjang tuh di perempatan jalan alternatif itu. Mending lewat sini aja, jauh dikit tapi lebih lancar, misalnya gitu-gitu. Nah, orang-orang perjalanan Semarang Demak atau Semarang Kudus, mereka banyak sekali yang mendengarkan Rasika. Gitu. Jangan lewat Merangin Pak, Merangin itu macet sekarang. Jadi mending lewat Kudus aja, gitu-gitu. Kita ngatur. Gitu. Kemudian ini robnya hari ini masih pendek, nanti tingginya jam 1. Nah, begitupun berita-berita olahraga itu menarik juga untuk menjadi mendapatkan porsi yang lebih banyak nantinya, karena olahraga juga banyak disukai. Nantinya termasuk kalau sekarang ini belum begitu ya, event-event sekelas kecamatan ataupun kabupaten kita akan liput, karena itu bagian dari kita untuk mendekatkan Rasika kepada masyarakat.